Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إله الورى سهل على كل من قرأ تصنف حدد العلماء تعسره وأصلح له كل شؤون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له الكرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنئش إذا ما تعثر وهب يا والي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarak ini, di bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam majelis ta'lim kita, pengajian kita di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Insyaallah majlis yang kita hadiri ini menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ila an qal wa bil ilmi ta'rifu kaunal wajib wajiban wal mandub manduban wal muharram muharraman wa ta'rifu kaifa tu'addil wajib wa taf'alul mandub wa tatrukul muharram. Fa idzan la budda laka minal ilm wa la ghina laka anhu. Ya. Wa alaihi wa 'alal 'amal bihi madaru sa'adatika fid dunya wal akhirah. Aminah. Ke mama sini, sana. Mama. Sana. Kemarin diterangkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib, ya. Mencari ilmu, menuntut ilmu hukumnya wajib ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, tapi sudah kita terangkan ilmu yang wajib itu ilmu yang bagaimana?
Enggak semua ilmu hukumnya wajib. Wajib pun ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Jadi ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib, bahkan ada ilmu yang haram. Haram dipelajari. Ya, contohnya ilmu sihir, ilmu perdukunan, ya. Ini belajar ilmu sihir hukumnya apa? Haram. Ya, nanti akhirnya apa? Nyoba-nyoba. Pasti itu. Tidak mungkin orang sudah tahu ilmu lalu tidak mengamalkan. Ya, begitu dia belajar ilmu sihir, maka dia ingin praktek, ya. Ya mungkin yang pertama dicoba mungkin mertuanya, mungkin ya. Kan rotok hak cocok kan, ambil mertua. Nah, itu kalau mertuanya sakit atau apa langsung meninggal, wah ini berarti ilmunya apa? Ilmunya mantap gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi ada ilmu yang haram. Ilmu yang haram dipelajari, termasuk ilmu sihir. Ilmu yang wajib ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya. Artinya begini hadirin, kita ini umur terbatas, ya usia terbatas, maka carilah ilmu yang wajib dulu, belajarlah ilmu yang fardu dulu. Lah fardu pun ya utamakan yang fardu ain gitu loh. Paham nggih? Ya, ilmu tentang tauhid, ya akidah itu yang benar bagaimana, itu wajib, itu fardu ain. Ya, karena kewajiban pertama bagi setiap manusia adalah mengenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali kewajiban bagi setiap manusia adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Siapa Allah? Bistiqani, dengan yakin. Nah, ini wajib kita belajar ilmu tauhid, akidah. Ya, maka sering saya sampaikan, kita ngaji kitab Aqidatul Awam itu insya Allah sudah cukup. Ya kalau ingin memperdalam silahkan yang lainnya. Cuma cukup saya kira kitab Aqidatul Awam. Sudah ada semua di situ. Ya. Ilmu yang memantapkan ibadah kita kepada Allah. Syarat rukunnya wudu, syarat rukunnya sholat, bagaimana kita berpuasa Ramadan. Nah ini hukumnya fardu ain, wajib setiap orang belajar. Nanti para jamaah, kalau ada kelebihan umur, ada tambahan umur yang fardu sudah semuanya, ya monggo silahkan. Ya kita menambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Paham nggih? Nah, enggak, bukan kita ndak anti dengan pendidikan umum, tidak. Beb, anak saya kuliahkan, loh silahkan. Tidak cukup di Indonesia, kuliah di luar negeri, monggo. Di mana? Afrika Selatan? Apa di mana? Silakan. Loh, siapa yang ngelarang? Nah, cuma bagaimana ya? Anak kita sekolahkan ke luar negeri, ijazahnya, pangkatnya, titelnya luar biasa. Tapi sholatnya nggak bener. Misalnya, wudunya selama ini salah. Tidak ngerti sifat-sifat Allah itu bagaimana. Kalau panjenengan meninggal dunia, kira-kira anak yang kuliah di luar negeri itu bisa nggak nyolati panjenengan? Gitu loh. Bisa nggak ikut memandikan ayahnya? Bisa nggak menyolati ayahnya? Apa artinya? Anak kita sekolahkan tinggi, begitu ayahnya meninggal, tidak bisa nyolati, tidak ngerti. Loh, gak melok sholat jenazah, boten semerap. Loh, tidak ngerti. Ayo.
Ilmu agama nomor satu. Nggih? Ilmu agama nomor satu. Yang lain boleh. Tapi ilmu agama harus tetap diutamakan. Nggih? Ya, mantapkan ini. Yakini dalam hati baik-baik. Sebelum nanti kita menyesal hadirin. Menyesal. Saestu. Ya. Seperti cerita. Ini cerita ya. Buat gambaran, buat pelajaran. Ada seorang ayah meninggal. Anaknya itu mulai kecil ya tidak pernah diajari Quran apa, tidak pernah. Jadi langsung sekolah. Ya, sekolahnya tidak mau sekolah-sekolah biasa, tidak mau. Jadi international school. Ngerti bahasa Inggris apa enggak ini? Tidak ngerti ya. Jadi sekolah yang elit, yang larang-larang itu. Ada kan sekolah yang SPP-nya 2 juta. Ada apa enggak? Ada loh. Gimana lagi? Bodoh. SPP-nya 2 juta. Pondok pesantren 500. Waduh, cek larang ya jadi. Pondok, anak kita belajar di pondok, makan ya mungkin 2 kali ya, dapat semuanya di pondok 500, cek larang ah. Kok larang yo? SD dulu ada yang 2 juta dari SPP-nya itu. Kenapa orang tuanya tidak bilang kemahalan? Ayo, pondok kelarangan terus ya. Doakan nanti pondok saya embo piro SPP ini ya. Saya dulu bilang berapa SPP-nya? 2 juta ya. Saya tambahkan lagi nanti. Cek lek sekolah umum 2 juta menengai sampean. Gak apa-apa wis. Giliran pondok pesantren 500.000 sebulan. Waduh. Nunggake 2 tahun nanti. Ya opo iki. Ya, silakan, tidak ada larangan untuk belajar ilmu umum, silakan. Si ayah meninggal dunia. Anaknya ini tidak pernah kenal Al-Quran, tidak tahu ibadah, wis tidak ngerti. Begitu ayahnya meninggal, anaknya pulang. Ya, pulang. Akhirnya ibunya bilang begini, "Nak, kamu ke kuburan itu loh. Ziarah bapakmu, ngaji, wacana Yasin." "Oh, nggih. Iya, Bu. Tapi ini anak tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran." Akhirnya ya karena anaknya pinter kan pinter nih. Nah, sebelum ke kuburan mampir ke toko kaset itu. Ya, beli kaset surat Yasin. Ini kan zaman dulu belum ada ya HP atau DVD, jadi pakai kaset yang manual itu ya, kaset pita itu. Beli kaset surat Yasin sambil bawa tip. Paham? Nah, begitu sampai di kuburan ayahnya, dia bilang begini, "Papa," kan manggilnya papa ya. "Papa, my father, I'm so sorry, I can't read Holy Quran. You understand? Huh? I'm sorry Papa, saya tidak bisa baca Al-Quran. Ya, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, tapi jangan khawatir, Papa, tak setelno Quran." Nah, dibuka tipnya, dimasukkan kasetnya, disetel. Surat apa? Yasin. Yang baca Imam Masjidil Haram. Enak suaranya. Ceklik, ngaji Yasin wal Qur'an. Ya, kira-kira para jamaah, ini bapaknya yang di dalam kubur itu kan mesti ngelihat ya. Yang di dalam ngelihat loh, yang atas. Yang di dalam ngelihat loh, yang di luar. Kira-kira gimana perasaannya bapak itu? Di setelno loh. Tak ngaji anaknya tidak bisa baca Quran. Anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Di setelno kaset. Kira-kira Bapak Hakim, wis mama sana.
Kira-kira nolongso nama boten niku? Nolongso nama boten? Sampean kepingin ngoten pisan? Oke. Ya gak apa-apa ya. Pak, kepingin begitu anaknya? Nah, kalau tidak mau, maka mulai sekarang anak kita kenalkan dengan Al-Quran. Harus bisa baca Quran, harus bisa ngaji Quran, harus. Iya, ini perintah Nabi, perintah Al-Quran, perintah Nabi. Subhanallah. Alimu auladakum salatha khisal. Ajarkan, kata Nabi, anakmu 3 perkara ini. Perintah Nabi itu biasanya menunjukkan hukumnya wajib. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu ala thalathi khisal, 3 perkara ini. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajarkan anakmu cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajarkan anakmu cinta kepada Nabi Muhammad sedini mungkin. Kenalkan dengan sejarah-sejarah Nabi ya. Mau tidur, bacakan sejarah Nabi. Anda ngajari anak mau tidur Nina Bobo itu dari mana itu? Dinyanyikan Nina Bobo, kalau nak bobo dicokot nyamuk itu dari mana? Coba bacakan sejarah Rasulullah sebelum tidur, suruh baca doa. Ya. Kenalkan kepada Rasulullah, wajib ajarkan anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih. Ajarkan anak kita cinta kepada keluarga Nabi, ahlul bait, keluarga Rasulullah. Yang ketiga apa? Wa qiraatil Quran. Wajib mengajarkan anak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kalau punya anak ya selain bacaannya bagus, hafal Quran, masya Allah. Ya, itu yang menjadi harapan. Ya, tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi anaknya hafidhoh, penghafal Al-Quran. InsyaAllah anak kita semuanya seperti itu ya. Amin. InsyaAllah. Iya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Aminah ya Rabb. Masuk nak, jangan. Jadi dengan ilmu itulah, kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dengan ilmu itulah Anda bisa mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, kalau kita tidak belajar, masa ngerti? Ya, contoh, perhatikan para jamaah. Contoh. Di dalam panjenengan sholat, kita sholat 5 waktu ini, itu kan ada rukun-rukun sholat. Ya, rukun-rukun itu berarti bagaimana? Hah? Rukun-rukun berarti yang harus kan, yang wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah. Ada amalan sunnah. Nah, amalan sunnah itu bagaimana? Ya, terbagi 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kan begitu. Sunnah ab'ad, kalau Anda meninggalkan, tidak batal sholatnya. Ya, tapi nanti disunnahkan, dianjurkan sujud sahwi. Kan begitu. Sunnah ab'ad, seperti lupa kunut subuh, lupa tasyahud awal, nah itu namanya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan nanti sujud sahwi. Kalau sunnah hayat enggak harus enggak dianjurkan sujud sahwi, kan begitu. Apa yang membatalkan sholat? Loh, ini kan belajar kita. Oh, saya kalau begini batal. Oh, saya kalau bergerak 3 kali berturut-turut batal. Oh, saya kalau melompat 1 gerakan tapi menggerakkan semua badan batal. Kita bisa tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan.
Dari mana kita tahu itu? Dengan belajar. Betul. Dari mana panjenengan tahu? Ya hadir majelis, yo ngaji. Bil ilm. Kalaban ilmu kula panjenengan oning. Dengan ilmu itulah kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ngoten lho Pak. Paham nggih? Sebab begini ya. Dalam fikih itu disebutkan, kalau Anda menganggap yang fardu atau yang rukun itu sebagai sunnah, batal sholatnya. Tapi kalau dibalik, yang sunnah dianggap fardu, dianggap rukun, batal napa-napa. Ya, contoh, di antara rukun sholat membaca suratul Fatihah, betul? Rukun apa enggak baca Al-Fatihah? Rukun, nggih. Kalau baca surat pendek, baca surat-surat pendek, sunnah. Sunnah hayat apa abad? Hayat apa abad? Hayat. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa Al-Fatihah itu sunnah, bukan rukun itu, sholatnya tidak sah. Gitu loh, sholatnya tidak sah. Loh kenapa? Karena Al-Fatihah itu aslinya rukun. Kenapa diyakini sebagai sunnah? Tidak boleh, batal sholatnya. Paham gak? Batal sholatnya. Nah, kalau dibalik enggak. Misalnya baca surat pendek hukumnya sunnah, tapi ada orang mengatakan enggak, baca surat itu juga rukun, wajib. Enggak apa-apa. Ya, karena yang sunnah naik pangkat menjadi wajib. Ya, berarti orang itu menganggap wabe wajib wis, wabe rukun gitu ya. Semuanya dianggap rukun, enggak apa-apa. Ya, tapi kan kalau kita belajar, hadir pengajian, baca kitab, kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Paham nggih? Nah, itu satu contoh bahwa tidak mungkin kita bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada alasan untuk kita nggak hadir pengajian itu. Ya, subhanallah. Kalau perlu ya, kita ini buat 1000 alasan untuk bisa hadir majelis ilmu, gitu loh. Jangan membuat satu alasan untuk meninggalkan pengajian, tapi bikin 1000 alasan untuk kita bisa hadir pengajian. Misalnya, ono dayo, tamunya ajak ikut pengajian, kok repot? Tamu datang ba'dal maghrib ke rumah panjenengan, padahal ba'dal maghrib itu bukan waktunya bertamu, bukan waktunya bertamu. Ke mama, bawa ke mama, bawa ke mama. Sana di mama, ya, bawa ke mama. Ba'dal maghrib bukan waktunya untuk bertamu. Ya, tamu itu nanti ba'dal isya. Kalau ulama-ulama kita dulu lek wonten dayo ba'dal maghrib itu dianggap setan ini. Dianggap apa? Setan. Jadi sampai kalau ada maghrib ada tamu dibuka, aduh setan, tutup lagi gitu ya. Wongnya kaget, lu aku kok diarani apa? Setan ini. Apa maneh maghrib ngejreng. Waduh, itu mbae setan ini. Ada enggak maghrib yang ya, loh ya kok gak delok waktu, gak lihat waktu. Maghrib habis azan keliling ae ngejreng. Kok mandek kok dhisik. Salat to, kamu salat. Ya. Itu salaf kita ndak suka, ndak seneng. Ya, diganggu waktu antara maghrib sampai isya. Ya. Jadi Bapak Ibu bikin 1000 alasan untuk bisa hadir pengajian. Ada tamu beb, ajak tamunya ikut. Ngapunten nggih, ini hari Sabtu ini ba'dal maghrib biasanya pengajian di Masjid Al Halal. Loh saya ada perlu sama sampean. Loh enggak apa-apa. Nanti habis isya. Enggak, Habib Husain ngajar gak suwe kok, gak suwe. Ya.
Ono kodenya, tit. Nah ini kodenya suruh berhenti gitu ya. Nah, gak suwe. Waduh aku ini kesusu. Yuk terserah sampean. Saya mau ngaji sekarang. Kalau mau ikut ayo. Kalau mau pulang pulang. Nah, kira-kira bisa ndak seperti itu? Kira-kira. Yang banyak alasan. Lu sampean nggak ada ngaji kemarin? Lu beb bodo tamu ya. Ada tamu. Loh tamunya aja juga. Kenapa? Toh kita ngaji sampai Isya selesai kok. Enggak, saya tidak pernah ngajar lama-lama. Enggak. Lesoh. Sampai enak aja. Lunggu senden gini. Enak. Mari kopinya diminum silakan. Karena kopi ini lagi. Ya. Lah ya. Nah, iya. Nah, iya. Ya kan? Nah. Baru dirasani. Ya. Iya, iya. Bikin 1000 alasan untuk bisa hadir pengajian. Dan tidak ada batasan umur. Nih maaf nih yang hadir ini bapak-bapak ini ibu-ibu ada yang mungkin 70 tahun. Ada yang muda. Ya kan? Ada yang mungkin anak kecil-kecil yang kadang bikin rame itu ya. Nah, siapapun kita, berapapun umurnya, tidak lihat umur. Thank you. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, cari ilmu mulai kita digendong sama ibu kita sampai kita masuk ke liang lahat. Sampai tuwek kasarnya, sampai tua ngaji. Hadir pengajian, duduk di majelis taklim, ongkuan. Ya, walaupun kalau usia ya tidak seperti kita yang muda-muda kan, ya, karena umur jadi cepet capek. Begitu duduk langsung apa? Ya, langsung tidur. Tidak apa-apa. Saya lebih senang kalau yang hadir tidur, lebih senang saya. Enggak, temenan. Ya. Apa besok bawa bantal semua ini? Karena faktor usia, ya kan? Usia. Ya, jadi duduk itu kok ngantuk. Tapi mau datang ke majelis ini sudah istimewa loh. Ingat saya pernah menyampaikan, orang hadir pengajian seperti ini digoda berapa setan? 7.000 setan. Bukan 7, bukan 70. 7.000 setan menggoda kita. Jangan berangkat, tidak usah berangkat. Engkau mering ini gerimis, engkau lek udan ya opo, lek loro ya opo. Terus begitu supaya Anda tidak ngaji. Hah? Iki ana sing melok ojol ya, kate ngaji tidur. Aduh, ono apa? Apa ya? Ya orderan nyantol lagi. Ya apa kira-kira ya? Asmat. Ya apa? Diterima apa enggak? Kate ngaji ono orderan nih ya apa? Woi. Ya. Iya, matikan dulu jebret hadir pengajian. Iya kan? Harus sempatkan. Harus ada waktu hadirin. Begini, Al-Imam Sahal At-Tusturi mengatakan, orang itu kalau sakit badan ya, jasmani, 3 hari tidak dikasih makan. Kira-kira bagaimana? Sela sakit, sudah badannya sakit, tidak dikasih makan 3 hari. Kira-kira? Hah? Bukan lemes, ya mati. Loh iya kan? Ini orang sudah sakit, terus tidak dikasih makan 3 hari. Bagaimana? Mati. Bukan lemes lagi sudah, wassalam. Kata beliau, hati kita juga begitu. Mohon maaf ya. Hati kita ini sakit. Hati kita ini sakit hadirin. Cuma sebenarnya gak kerasa. Ya kalau badan kan terasa, oh meriang, oh kok awakku gak enak, greges terasa. Penyakit hati ini loh, gak terasa. Koyoke enak aja, kayaknya kita ini segar luarnya, tapi hatinya sakit. Nah kata Imam Sahal At-Tusturi, kalau kita punya hati sakit 3 hari nggak diobati, mati juga hatinya.
Makanya beliau mengatakan minimal sampean harus hadir pengajian 3 hari sekali. Minimal. Jadi ngaji jangan seminggu sekali seperti ini loh ya. Jangan sepekan sekali. Kalau bisa 3 hari sekali. Tiap hari lebih bagus. Ngoten loh. Paham nggih? Jadi sekarang ngaji, besok ngaji lagi, ada pengajian di mana? Hadir. Hari Senin hadir lagi, hari Selasa ngaji lagi. Masya Allah. Insya Allah hatinya yang sakit bisa terobati. Iso waras. Lah ini sudah hatinya sakit, tidak pernah hadir pengajian, tidak pernah hadir majelis, tambah parah penyakitnya. Ya, nah jadi kalau bisa jangan cuma sepekan sekali kita hadir majelis, ya minimal itu tadi 3 hari sekali. Ya, di Malang ini banyak pengajian, banyak majelis. Jangan khawatir, betul. Insya Allah. Ya, ini kita masuk bulan Maulid, insya Allah nanti banyak majelis-majelis Maulid. Nah, kesempatan kulo panjenengan mengobati hati kita yang sakit ini. Ya, nah, yang punya penyakit apa ujub, apa ujub itu? Ujub bukan bahasa Jawa, ujub ya, bojo bukan. Ujub itu ujub, merasa bangga diri, membanggakan amalnya. Deloken aku iki lho. Saya ini, saya ini. Nah, itu ujub. Merasa bangga diri. Penyakit itu. Kibir. Kenapa kibir? Sombong. Nah, sombong itu apa? Merasa lebih baik dari orang. Itu sombong. Penyakit itu. Hasud. Hasud. Iri. Nah, dengki sama orang. Kan penyakit itu. Nah, kalau nggak diobati, tambah parah penyakitnya. Ya, ria, nopo ria, Pak? Pamer, ingin dipuji orang. Ya, katanya Sayyidina Ali, tanda-tandanya orang pamer atau ria itu kalau sholat di depan orang dilambat-lambat no. Tapi kalau sholat sendirian itu sepur apa? Sepur ekspres kalah itu. Wush. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Apa ini? Ini sholat apa main silat sih? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau sendiri, ya, ada yang lihat. Tapi kalau dilihat orang, waduh, Allahu Akbar, waduh. Itu harus apa namanya? Ya, harus apa istilahnya? Caneng Madura, makomo, komo. Oh ning komo iki suara lagi. Akbar. Yang dibaca yo Yasin. Aduh. Masya Allah. Karena dilihat orang. Coba kalau sholat sendirian, ya. Kulhu biasa kan. Wal asri kadang tidak baca surat Fatihah tok. Kenapa berubah? Kenapa berbeda? Kalau sendirian cepat, kalau di depan orang, kenapa Anda memperlambat bacaannya? Riya, pamer, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Sayyidina Ali itu pernah melihat ada orang sholat, sholatnya agak cepat gitu. Akhirnya ditegur sama Sayyidina Ali. Didatangi sama Sayyidina Ali, kamu kok sholatnya seperti itu? Apa aja yang boleh? Sholat mana? Tak lihati kamu sholatnya. Ayo sholat. Nah, karena dilihat sama Sayyidina Ali, Sayyidina Ali waktu itu menjadi khalifah Amirul Mukminin, pelan-pelan sholatnya. Allahu Akbar. Karena dilihat oleh Sayyidina Ali. Sampai selesai salam. Nah, kata Sayyidina Ali, lah ini lah api kan bagus kalau gini sholatnya. Ayo, lebih bagus mana? Yang tadi dengan yang sekarang. Kata orang tadi, lebih bagus yang pertama. Loh, kenapa? Kalau yang pertama saya sholat lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau yang kedua, ya karena Allah sampean ini.
Makanya alon-alon sholatnya. Karena dilihat sama sampean. Tetap lebih bagus yang pertama. Ya dipikir-pikir, iya kan. Loh yang pertama kan ikhlas. Makanya udah cepat. Nah kalau yang kedua karena dilihat sama Sayyidina Ali, diperhatikan, akhirnya sholatnya rada lambat. Tetap lebih bagus yang ikhlas. Ya tapi jangan cepat-cepat lah. Jangan cepat. Ya. Ada riwayat yang mengatakan maling paling jelek itu maling sholat. Loh gimana maling sholat? Ya tadi itu nyolong sholat. Maksudnya sholatnya tidak khusyuk, cepet-cepetan, nyolong gerakan, nyolong waktu sholat. Ya, pokok ndang mari itu dianggap maling itu. Ya, cocok kita ini maling semua ini berarti. Maling sholat. Iya. Tidak ada tumaknina. Cepet-cepetan, mau kemana? Subhanallah ya. Kita ini loh kalau habis sholat sepertinya kesusu. Begitu selesai sholat, ya kan nang dindi. Yes, pulang ke rumah, ada yang nonton TV. Kalau ibu-ibu kan Ikatan Cinta itu ya, RCTI ya. RCTI apa Indosiar? RCTI. Gak punya TV di rumah ya. Alhamdulillah, tidak apa-apa, bagus. Ya. Tidak punya apa tidak beli. Tidak usah TV, tidak apa-apa. Ya. Kan ono HP ya kan. Podo ae. Kalau sudah duduk di rumah, bisa nonton TV. Loh tadi itu sholat kepingin pulang. Kayak ada sesuatu yang penting. Apa yang lebih penting daripada ibadah kepada Allah? Coba, adakah sesuatu yang lebih bagus, yang lebih baik daripada kita ibadah? Apa coba? Tapi kenapa kita kesusu? Kudu ndang mari. Ya. Padahal tidak ada kerjaan. Tidak ada. Kita nih habis pengajian, alhamdulillah pengajian dapat pahala, dapat barokah, ya kan? Dapat gorengan, dapat minuman, masya Allah. Ya. Kalau sudah pulang ke rumah, tidak ada, kosong. Ya. Paham dong? Ya. Kadang-kadang kita berpikir, ya enak ngaji ya, ngaji mana gak apa-apa jadi. Loh di rumah nganggur, tidak apa-apa. Ya, eman waktunya kita ini loh, masya Allah. Terus kadang nyekel HP, 2 jam kuat, ya kan? Lihat statusnya orang-orang itu loh. Lihat statusnya orang-orang 2 jam. Ngaji tidak sampai setengah jam tadi. Terus ngelirik jam. Ya. Beb sudah isya loh. Tahu saya, tahu. Seru aku. Ya semoga adzan, ayo adzan. Ya. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi kata beliau, dengan ilmu itulah Anda bisa mengenal mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, ya, mana yang tidak boleh dilakukan. Ya karena ilmu. Oh, saya kalau sholat bergerak 3 kali berturut-turut, sholatnya batal. Nah itu kan karena kita belajar. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Berbicara dalam sholat. Ya, berbicara dalam sholat dengan 2 huruf, ya, dengan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat dipahami, batal. Ya, tengah-tengah sholat moro a i u e o, ya, batal sholatnya. Berapa huruf itu kan? Ya, a i u e, 5 ya, 5 huruf. Biharfen, dengan 2 huruf saja batal sholatnya. Atau 1 huruf yang mengandung arti, seperti dalam bahasa Arab ki. Ki itu dari bahasa Arab waqa yaqi, fi'il amrnya ki. Ki artinya jagalah. Nah, jadi kita lagi sholat, terus mungkin pintu terbuka, kita ngomong ke saudara kita, ki, kof do, kof harokat kasroh, ki itu artinya jagalah. Nah, batal sholatnya, batal sholatnya. Nah, ini kan kita tidak tahu kalau tidak belajar. Paham dong? Ya. Nah, kecuali nanti kalau orang yang apa lata ya, sing lek kaget terus lata ya, kan gak sengojo lata tengah-tengah sholat terus kaget apa langsung mengeluarkan apa? Oh ya, kata-kata. Nah, itu nanti ada batasannya. Nah, walaupun dia tidak sengaja karena lata, itu berapa kata yang boleh. Kalau lebih, kalau banyak tetap batal sholatnya. Ada yang mengatakan batasannya 4 kata. Ya, kaget ya. Nah, kalau kaget nyebut apa biasanya? Kaget. Budi pergi ke pasar misalnya. Pusok ngono rek. Lah misalnya, saya kan ngasih contoh. Lah sampai ditakoni nggak jawab. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya orang kaget loh. Ya. Budi pergi ke pasar. Berarti berapa kata ini? 4. Nah, itu masih ditoleransi. Ngerti? Nah, kaget dia kan, tidak sengaja. Tapi kalau banyak, lebih dari 4 kata, walaupun kaget, tidak sengaja, tetap batal. Contoh, ya, kaget, judul, aduh, Budi pergi ke pasar bersama siapa biasanya? Koncone Budi siapa? Di sekolah dulu siapa? Wati. Ojo sing wedok, sing lanang ae. Budi sama siapa? Iwan. Nah, jadi kaget. Di sholat ini, judul Budi pergi ke pasar bersama Iwan dan ibunya dan ya batal, walaupun kaget karena melebihi apa batasan tadi. Loh, ini kan tidak mungkin tahu kalau kita tidak ngaji. Dari mana kita ngerti kalau tidak belajar? Ngeten loh, paham nggih? Maka semuanya harus bil ilmi, dengan ilmu. Wa ta'rif kaifa tu'addil wajib, dan Anda dengan ilmu menjadi tahu bagaimana mengerjakan yang wajib. Wa tu'addil mandub wa taf'alul mandub, bagaimana mengerjakan yang sunnah. Wa tatrukul muharram, bagaimana kita meninggalkan yang haram. Ini kalau tidak ada ilmu ya tidak mungkin. Fa idzan, maka kesimpulannya la budda laka minal ilm, harus Anda memiliki ilmu. Harus Anda punya ilmu. Wala ghinan laka anhu, dan tidak boleh tidak, harus. Wa alaihi wa alal amal bihi, dan kalau punya ilmu, mengamalkan ilmu, madaru sa'adatika, itulah kebahagiaan engkau, kebahagiaan Anda fid dunya wal akhirah. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang terus senengah dunya kudu andi ilmu.
Kepingin senang di dunia harus punya ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang terus senang di akhirat, ingin senang di akhirat, harus punya ilmu. Waman aradahuma, siapa ingin kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Paham nggih? Enggak bisa. Tanpa ilmu Anda tidak jadi siapa-siapa. Ya, bukan kita merendahkan orang, enggak. Tanpa ilmu kita enggak jadi siapa-siapa. Coba Anda mau membanggakan diri, saya bangga sebagai manusia, karena apanya? Coba Imam Ghazali menyebutkan itu. Oh, saya bangga sebagai manusia ini karena badan saya kuat. Ketahuilah banyak binatang lebih kuat daripada Anda. Betul? Betul apa enggak? Ayo sampean yang kuat-kuat ini, yang katanya ikut apa? Apalah itu ya, badannya sampai kekar. Ayo adu kepala sama banteng ini. Ayo, tak pecah cek ke. Ayo mana yang kuat-kuat ini? Ayo. Loh, binatang lebih kuat. Loh, iya apa enggak? Ayo sama gajah. Waduh, gajah ya. Tambah. Gajah sampean injek gak apa-apa. Tapi kalau sampean diinjek sama gajah, mercat. Apa bahasa Jawanya mercat itu? Penyet. Kayak TV penyet itu. Ayo. Saya merasa hebat karena saya misalnya apa? Apa manusia bangga karena apa misalnya? Karena enggak, maksudnya merasa hebat apa ya? Maksudnya bagian badannya atau jasmaninya. Oh, maaf ini. Saya kuat dalam hubungan. Nah, jadi perkasa, ya kan? Betul, perkasa ya. Ya perkasa. Nah, jadi kalau minum yang cap becak itu ya, itu sampai berapa botol tuh. Wah. Maaf loh ya. Kuat dalam berhubungan suami istri. Katanya burung emprit itu. Tahu burung emprit ya? Cincili gitu loh. Burung emprit itu tiap menit berhubungan dengan betinanya. Tiap menit mencelok. Lebih tidak pakai akan nikah, tidak ada penghulunya, tidak datang ya. Mencelok. Burung lebih banyak, maaf kalau cuma hubungan itu, burung lebih banyak daripada sampean dalam berhubungan suami istri. Ayo, Pak Kuat sampean, saare, telo kale, ada norok kabeh. Wong kuwen mentak lemes. Ayo loh, faktanya begitu kan? Ayo. Oh, manten anyar, biasanya kan manten anyar itu kemaruk ya kan? Oh, geragas. Pokok sholat 5 waktu ya itunya 5 waktu juga ya kan? Khamsa awqat. Ayo. 10 kali ada. Nah, ini saya ada cerita sedikit ini. Mohon maaf ya. Ada satu orang, ini cerita betul ini. Ada satu orang lama tidak punya anak. Akhirnya sama Habib Soleh, guru kita, dikasih amalan. Disuruh baca 10 kali, maaf ya, sebelum tidur, sebelum hubungan loh. Ini nanti baca 10 kali sebelum berhubungan suami istri. Nah, DE rupanya mbok gak ngerti, mbok gak paham gitu ya. Nanya sama temennya yang sama-sama ikut tadi itu. Lah temennya ini gudo. Aku tadi disuruh apa sama Habib Soleh? Oh, disuruh hubungan 10 kali. Ya. Niatnya gudo. Lah iki macam ini gak ngerti temenan wong iki polos. Maksudnya Habib Soleh ini dibaca 10 kali amalan ini sebelum hubungan. Lah mbek koncone iku digudo, kamu disuruh apa? 10 kali satu malam hubungan. Ada bocah duwana. Ada duwana pas alako 10 kali.
Iya. Ya. Wis. Subhanallah. 3 kali tak kuat tadi. Tak kuat. 3 kali. Ya, Anda tahulah, ya kan? Satu malam itu 3 kali. Akhirnya besoknya datang ke temannya yang kurang ajar tadi itu. Kurang ajar aja ya. Ya apa? Aku tak kuat dan tak kuat. 10 kali tak kuat. Dikudo. Padahal bukan itunya 10 kali, bacanya 10 kali. Ya Allah, tapi akhirnya jaluk sepuro wangi. Jaluk sepuro. Sepuro neji. Apa? Enjak beni 10 kali jan. Derma baca 10 kali doanya. Sampean kurang ajar jan. Sampai nik bini sakit kebi jan. 10 kali. Waduh, insyaallah. Ya, makanya saya pakai bahasa Madura, mungkin yang paham tidak banyak gitu kan. Ya, saya tidak ngerti Madura wis melok guyu ae gak apa-apa nggih. Nah, itu kena konco sing gak tepak itu ya. Menyesatkan itu. Lah bagaimana kita mau senang bahagia dunia akhirat kalau tidak punya ilmu? Barang siapa ingin senang di dunia harus punya ilmu. Ingin senang di akhirat harus punya ilmu. Masya Allah, senang. Makanya saya selalu ya, teman-teman tuh kalau punya anak saya bilang pondokno, sekolah no madrasah, pondokno madrasah. Tuh Habib anti dengan umum, dah anti. Saya sekolah SMA di Malang ini, dah apa-apa. Cuma sekarang ini loh, pergaulan ini ya apa, ya kan? Anak-anak juga bagaimana sekarang ini? Ya termasuk gara-gara HP itu semua itu. Kalau di pondok minimal anak kita tak megang HP. Ya betul ya. Kan di pondok tak boleh megang HP. Masa boleh megang HP? Tak boleh. Itu kita sudah bersyukur. Minimal anak kita tak nyekel HP. Wis itu bagus sudah. Oke, terus. Iya. Dan di samping itu ilmu agama. Ilmu agama. Sampai seneng wis lah. Nanti anak Anda jadi ustadz. Ya sebetulnya alumni pondok tidak harus jadi ustadz, bisa jadi apapun, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa terserah. Nah, cuma kalau anak kita jadi ustadz, setiap ngajar Anda dapat pahala. Oke, anak kita ngajar, Anda orang tuanya walaupun sudah meninggal dapat pahala. Terus itu, tidak mandek. Karena berkat Anda anaknya jadi ulama, berkat Anda anaknya hafal Quran, berkat Anda anaknya mengerti agama, dipondokkan. Maka setiap anak kita mengajar, panjenengan dapat pahala, terus dapat pahala. Nih sekarang anak kita yang mondok nih, yang mondok malam ini mungkin baca Quran, malam ini ngaji di pondoknya, Anda sekarang dapat pahala, kiriman pahala. Sampean, mohon maaf ini, kalau tahajud kan jarang ya. Ya jarang ya. Tuh, nggih ngono lho Pak, cek angel sampean iki. Jarang nggih. Nggih, ngono lho. Tapi anak kita di pondok jam 3 sudah bangun. Iya, saya ngajar di pondok di Gondang Legi. Saya tanya, di sini bangun jam berapa? Jam 3, Bib. Masya Allah, jam 3 disuruh bangun semua. Tahajud, qiyamul lail. Bapaknya di sini tedung melekok. Ibunya tedung. Jam 3 kita belum bangun mungkin. Mungkin bangunnya pas subuh ya kan. Tapi anak kita di pondok bangun jam 3. Saya tanya, setelah itu bagaimana? Ngaji Quran. Ya Allah, seneng ah. Kau telok jaga, bangun jam 3 anak kita di pondok, ambil wudhu, sholat tahajud, setelah itu baca Quran. Bapaknya, ibunya, walaupun sampean tidur dapat kiriman. Kenapa? Anaknya baca Quran di pondok. Ayo, tuh kan enak ini. Barokahnya Quran Anda dapat kiriman terus. Saya tanya terus setelah itu gimana? Ya baca wirid, baca wirid sebelum subuh sampai adzan subuh, sholat berjamaah, habis subuh ngaji lagi. Kita yang di rumah dapat pahala terus itu. Nah enak sampean ini. Enak apa enggak sih? Ya. Ya SPP dibayar tapi SPP bayar. Enak-enak to ae. Sahaken kiyaine ngono iku. Kita ini kadang tidak sadar. Banyak loh, maaf ya. Kiai-kiai itu sampai ngutang loh, sampai nggak ngerti.
Loh engkuan, ya Allah, tidak percaya. Saya tidak usah nyebut pondoknya. Ada pondok itu punya utang ratusan juta loh. Loh karena murid-murid kadang tak majer SPP. Alasan bapak sakit corona lah. Hah? Bapak saya kena corona jangan. Iyalah, tak majer duta alih, telo kalih, pak kalih. Loh terus gimana kebutuhan anak-anak makan? Utang kiainya. Ngutang beras ke toko ini, ngutang sampai ratusan juta. Sampai di oma enak. Alasannya tandi WC. Nah terus kiainya tuh gimana itu? Maksudnya sama-sama memikirkan. Neser loh. Tak delok kok tambah kurus kiai ini. Rupanya kepikiran anaknya sampean itu. Makanya pondok saya tidak ada utang-utangan, tidak ada. Jarno, wah kok kejam biar kejam sudah. Untuk pas banyak utang ada rumah. Norok mobil lagi kiai lagi. Tapi insyaallah boten nggih. Insyaallah kan ini bapak-bapak ini dapat hidayah semua insyaallah ya. Maksudnya untuk bayar SPP itu loh ya, dapat hidayah. Saestu, kesian loh. Saestu. Kesian loh kiainya itu. Ngutang. Ya namanya kiai untuk murid-muridnya itu apapun dilakukan ya. Apapun dilakukan. Ada yang sampai jual ini, jual itu. Bahkan bunyainya itu loh dijual emasnya. Iya. Bunyainya itu dijual, geleng jual. Dari mana murid tak ngakan? Apa murid tak mau makan? Dibiarkan kelaparan. Jual gelengah untuk makan murid-muridnya. Allah. Paham sampean? Tidak mau murid itu sampai berhenti itu tidak mau. Itu kiai-kiai zaman dulu ya. Kalau saya nanti, kamu anaknya siapa? Anaknya Mas Gur. Mulai. Tak mau repot wes. Beb ada kamu nunggak berapa bulan kamu ini? Tidak bayar SPP berapa? 3 bulan. Ambil sepeda motornya. Koyok apa? Debt kolektor ya. Ndak guyon. Gur. Iya. Ndak, insyaallah ya. Malah kalau perlu doakan barangkali pondok nanti gratis tidak bayar sama sekali. Amin. SPP-nya tidak bayar. Kalau daftar 10 juta. Jadi itu sudah masuk SPP 2 tahun gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin. Insya Allah anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah. Ilmunya manfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hadirin hadirat semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajat di dunia bil maisarah. وهاجت الآخرة بالمغفرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخلا أغيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum ditutup dengan zikrul jalalah, pengumuman sekaligus ini undangan untuk jamaah perempuan, ibu-ibu, insyaallah khusus perempuan ya, khusus ibu-ibu akan diadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam
sekaligus nanti pembukaan madrasah diniyah Rawdatul Muhibbin insyaallah akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 19 Oktober. Jadi Selasa ini, Selasa depannya lagi, ya saya ulangi, Selasa 19 Oktober 2021, waktunya jam setengah 9 pagi. Tempatnya di Pondok Pesantren Rawdatul Muhibbin, ya di Jalan Maijen Sungkono, ya tempat kita. Ya, jadi ini untuk ibu-ibu, itu acaranya hari Selasa tanggal 19 Oktober, waktunya jam setengah 9 pagi. Ya, ini untuk ibu-ibu. Oke. Nah, nanti yang untuk bapak-bapak, untuk kita insyaallah Maulid Akbar bulan November insyaallah, bulan depan. Nanti tanggalnya menyusul, nggih. Jadi ibu-ibu nanti terlebih dahulu acaranya tanggal 19 Oktober jam setengah 9 pagi. Jadi ibu-ibu ini sekaligus undangan untuk panjenengan, nggih. Yang bapak-bapak insyaallah ya nanti bulan November insyaallah sekaligus peletakan batu pertama insyaallah. Doakan lancar semuanya, nggih.